Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan, kepada Tuhan selalu kita nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam situasi sekarang seperti ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kita masih dapat memuji Tuhan. Saya percaya semua karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita memuji Tuhan. Mari segera kita membuka kitab kita masing-masing. Kita melihat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-13. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-13. Saya rindu kita membaca ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Puji Tuhan. Berbunyi demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini adalah merupakan sebuah doa dan pujian yang dinaikkan oleh Raja Daud dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kalau kita membaca ayat ini adalah doa pengeluhan dari Raja Daud kepada Tuhan. Raja Daud menceritakan tentang bagaimana apa yang dia alami, apa yang dia rasakan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Saya mau katakan sebagai seorang yang takut akan Tuhan, sebagai seorang pemimpin, dia banyak mengalami hal-hal yang sulit. Mungkin kalau kita melihat keberadaan Raja Daud sebagai seorang raja, mungkin kita pikir Raja Daud ini enak. Raja Daud ini apa saja yang diperlukan pasti tersedia, pasti ada. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini dalam bagian ini, pasal 13 ini, Raja Daud menceritakan bagaimana dia merasakan Tuhan itu sepertinya melupakan dia. Bagaimana dia merasakan dia seperti dicengkram oleh sebuah tekanan dalam hidupnya. Dia katakan ada banyak musuh. Dia harus bersedih hati sepanjang hari. Dan dia katakan di ayat yang ketiga itu, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Artinya bahwa dia sedang mengalami satu masa-masa yang sulit. Sepertinya Tuhan itu meninggalkan dia. Sepertinya Tuhan itu sudah tidak lagi memperhatikan dia. Itu sebabnya dia katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Gitu. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, inilah yang tadi saya katakan, situasi-situasi yang sulit bagi seorang Daud, bagi seorang Raja Daud. Ketika dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang raja yang takut akan Tuhan, dia ungkapkan segala pengeluhan-pengeluhannya. Dia ungkapkan segala hal yang dia rasakan. Tetapi ayat yang sudah kita baca bersama
ayat yang ke-6 itu. Dari semua pengalaman-pengalaman yang dia rasakan itu, dari semua hal-hal yang Raja Daud rasakan itu, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia yakin, dia percaya Tuhan itu selalu menolong dia, selalu menyertai dia. Karena di ayat yang ke-6 dia katakan di sana, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari setiap pengalaman-pengalaman yang dia rasakan, dari setiap hal-hal yang tidak baik yang dia rasakan, apakah itu dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, apakah itu dia mengalami di mana dia harus berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi dia. Tetapi di balik semuanya itu, Raja Daud merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Kalaupun dia harus mengalami masa-masa yang sulit itu berarti menurut pemahaman Raja Daud, dia sedang menghadapi hal-hal yang dimana Tuhan sedang memproses, membentuk dia. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyatakan kuasa dalam hidupnya. Sekarang ini kita sedang ada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita seperti apa yang Raja Daud rasakan? Kita merasa tertekan gitu. Artinya merasa tertekan itu kebiasaan yang biasanya kita lakukan di setiap kita beraktivitas, apakah kita keluar rumah, kita kemana-mana, kita mau jalan-jalan ke tempat-tempat pariwisata, sekarang dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Kita mau ke mall pun aturannya begitu ketat. Kita mau ke gereja juga, aturannya juga begitu ketat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga membuat aktivitas kita seolah-olah dibatasi. Dan ini menjadi tekanan dalam hidup kita. Ini membuat kita tidak nyaman. Nah, hal-hal inilah yang Raja Daud rasakan pada saat itu. Ketika dia berdoa, ketika dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Tetapi ayat yang tadi sekali lagi saya katakan, ayat yang ke-6, itulah penegasan Raja Daud ketika dia ada dalam situasi yang sulit. Ada 3 hal yang saya coba angkat pada saat ini dalam ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Raja Daud percaya akan kasih setia Tuhan. Raja Daud percaya akan kasih setia Tuhan. Artinya bahwa walaupun dalam keadaan yang susah, walaupun dalam keadaan yang sulit, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan. Dalam situasi apapun, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan mengalami kasih setia Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-6 dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Artinya bahwa Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan berubah. Kasih setia Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang percaya. Dalam keadaan sulit apapun, sesulit apapun. Ini yang harus kita pegang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, apakah itu kita tidak mengalami kenyamanan dalam aktivitas kita, percayalah kasih setia Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, Mazmur pasal 32, kita baca ayatnya yang ke-10. Mazmur 32 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik,
Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang percaya kepada Tuhan dikelilingi Tuhan dengan kasih setia. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, sesusah apapun, semenderita apapun kita sebagai orang percaya, kasih setia Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam diri kita. Ayat yang ke-11, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Artinya bahwa kita harus tetap bersukacita dalam situasi terjepit sekalipun. Orang fasik dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi banyak mengalami penderitaan. Dan orang fasik tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, sesusah apapun, sesulit apapun, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan. Tuhan mengelilingi kita dengan kasih setia Tuhan. Artinya kasih setia Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan pertolongan-pertolongannya yang indah dalam hidup kita. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu akan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang pasal 33 juga, Mazmur pasal 33 ini kita lompat. Kita baca ayatnya yang ke-18 juga dikatakan di sana. Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Nyahur besar Tuhan. Mata Tuhan selalu melihat, selalu tertuju kepada orang-orang yang dikatakan di sana, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan kepada orang-orang yang selalu berharap kepada kasih setia Tuhan, kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Tadi saya katakan, sesulit apapun yang kita rasakan, Tuhan selalu akan menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Dan dikatakan di dalam pasal 33 ayat 18, mata Tuhan selalu tertuju, selalu melihat, selalu memperhatikan orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Artinya pertolongan Tuhan pasti Tuhan akan nyatakan. Itu sebabnya kalau Raja Daud berkata di dalam pasal 13 tadi yang kita sudah baca ayatnya, tetapi aku, dia katakan, walaupun harus mengalami kesusahan, penderitaan, walaupun harus mengalami berbagai macam tekanan dalam hidupnya, tetapi aku, haleluya, aku tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Mata Tuhan tertuju, karena mata Tuhan selalu melihat, memperhatikan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali di dalam pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-6. Yang kedua adalah kita percaya akan keselamatan dari Tuhan. Jadi sesulit apapun, seberat apapun yang kita, tekanan hidup yang harus kita jalani, percayalah keselamatan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, selalu Tuhan pasti akan nyatakan. Keselamatan Tuhan, Raja Daud katakan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamat
kebangkitan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan membebaskan kita dari segala kesusahan, dari segala penderitaan. Itu yang menjadi keyakinan kita. Seperti apa yang menjadi keyakinan Raja Daud dalam doanya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi keyakinan kita. Biarlah ini menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa sesulit apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12, kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasalnya yang ke-12, kita membaca di ayatnya, kita baca dari ayat yang pertama. Yesaya pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nabi Yesaya berkata bahwa dia boleh mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Dia boleh mengalami hal-hal yang susah dalam hidupnya. Tetapi dia percaya, dia katakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sesulit apa sih yang kita rasakan di hari-hari? Ataukah mungkin kita sudah menghadapi sedang memikul beban yang amat berat, masalah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita pun punya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, percayalah, Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Dialah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dialah yang akan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala penderitaan dalam hidup kita. Percaya akan keselamatan Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Tuhan yang sudah membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa, tetapi Dia selamatkan kita. Nah, setelah Dia selamatkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Dia pun akan memberikan pembelaan kepada kita. Jadi Tuhan itu adalah penyelamat kita. Penyelamat kita dari lumpur dosa, mengangkat kita dari lumpur dosa. Kemudian Dia pun juga penolong bagi kita ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi masalah persoalan yang berat. Dia Tuhan yang sempurna dengan kasih setia. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan keadaan situasi sekarang ini. Tuhan kita adalah penolong kita. Tuhan kita adalah penyelamat kita. Tapi bukan berarti karena kita, saya kan anak Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Mau keluar nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Jangan. Itu cari pencobaan itu namanya. Kita punya hikmat, kita dikasih hikmat. Karena virus itu kan tidak kelihatan. Kalau misalnya virus kelihatan, kan kita sudah jaga-jaga, ada virus di depan saya bisa berjaga-jaga. Tapi kan dia nggak kelihatan. Tiba-tiba aja dia sudah nongol gitu sekarang. Tapi kita percaya, kita yakin,
Tuhan adalah penyelamat kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Mari kita melihat lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Kitab Mazmur, kembali di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 27, kita melihat di ayatnya yang pertama, ayat yang ke-1, Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ini ayat yang sangat-sangat memberkati kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya Raja Daud katakan walaupun dia menghadapi seperti yang dia doa yang dia sampaikan di dalam pasal 13 itu. Walaupun dia menghadapi kesulitan, dia katakan tetapi aku. Nah, ayat dalam pasal 27 ayat 1 dia katakan Tuhan itu adalah terangku yang menerangi jalanku, memberikan keselamatan. Kepada siapa dia harus takut? Apakah kepada takut kepada sesuatu yang hanya membunuh tubuh jasmani? Kita tidak perlu takut dengan apapun. Tuhan pasti pembela kita. Tuhan pasti penolong kita. Dia yang akan memberikan pertolongan, keselamatan kepada kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memiliki kasih setia. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhanlah menjadi benteng hidup kita. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Tidak usah takut dengan apapun yang terjadi. Tuhan pasti membela kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga kita kembali juga masih di dalam pasal 13 tadi ayat yang ke-6. Yang ketiga adalah kita percaya akan kebaikan Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud katakan, walaupun dia harus mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, tapi dia katakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan, aku mau memuji Tuhan karena Dia baik bagiku. Artinya bahwa kebaikan Tuhan selalu nyatakan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan. Haleluya. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Dan percaya bahwa kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan di hidup kita. Tuhan itu baik. Itu sebabnya kebaikannya Dia nyatakan. Dan Raja Daud katakan, aku mau bersorak-sorai. Aku mau memuji Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita harus pegang bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita menyanyikan waktu pujian, cintanya dan kasih lebih dari segala. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya
Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Engkau yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dengan kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Engkau-lah penyelamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bekerjalah Engkau terus ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan mujizat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk acara-acara kebaktian-kebaktian kami setiap minggu ini Tuhan. Dan kebaktian online Tuhan. Tolong semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya satu kali kelak kami akan sama-sama beribadah kembali di tempat ini bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang lain ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tolong kami semua, peliharalah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka ya Tuhan. Mata pencaharian jemaat-Mu Tuhan berkati. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sedang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin.